Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika ila ma qad amana fala tabtais bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Wasnail fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tuhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala min qaumi syahiru minhu qala in tashharu minna fa inna nashharu minkum kama tashharun. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kalian mengejek kami, maka sungguhnya kami pun mengejek kalian, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Wasawfa ta'lamuna may yatihi adzabun yu'zihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Kelak kalian akan mengetahui siapa-siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Mereka menantang azab, maka kewenangan Allah untuk membuktikan, tetapi waktunya hanya Allah juga yang tahu. Ketika dalam batas tidak bisa lagi diajak bicara dan diskusi, memang tidak ada solusi lain selain tindakan fisik. Tetapi Nabi Nuh saat itu bukanlah panglima perang. Beliau tidak punya pasukan. Sesuai perintah Allah dibuatlah bahtera. Dakwah harus terus berlanjut meskipun prosesnya cukup panjang. Ada yang menyebutkan bahwa kayunya pun harus menanam dulu sekitar 100 tahun. Mengapa tidak langsung dimusnahkan saja kaum yang membangkang tersebut? Mengapa pohon tersebut tidak langsung tumbuh dengan cepat dengan mukjizat? Ini adalah pelajaran bagi para petugas dakwah, bahwa dakwah itu perlu waktu, tahapan, dan proses. Sabar dan istiqomahlah dalam taat kepada Allah, meskipun hasil dari kerjanya belum terlihat nyata. Hatta idza jaa amruna wa farat tanuru kul nahmil fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka ila man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Allah memerintahkan kepada Nuh alaihissalam untuk membawa bersamanya ke dalam bahtera itu dari setiap jenis makhluk yang bernyawa sepasang jodoh. Menurut pendapat yang lain, juga membawa yang lainnya yang berupa tumbuh-tumbuhan dari setiap jenis pasang jodoh. Burung yang mula-mula dimasukkan dalam bahtera Nabi Nuh ialah burung beo, dan hewan terakhir yang dimasukkan ke dalam bahtera adalah keledai. Lalu bergantung iblis pada ekornya ketika keledai hendak bangkit naik ke bahtera. Iblis memberatkannya karena ia bergantung pada ekor keledai itu. Maka Nabi Nuh berkata, mengapa kamu masuklah, celakalah kamu. Keledai hendak bangkit tetapi tidak mampu. Maka Nuh berkata, masuklah kamu, sekalipun iblis ikut bersamamu. Hingga masuklah keduanya ke dalam bahtera itu. Rasulullah pernah bersabda, setelah Nuh membawa serta ke dalam perahunya dari setiap makhluk satu jodoh, teman-temannya berkata, bagaimana ternak-ternak itu dapat tenang bila mereka tinggal bersama singa? Maka Allah menimpakan penyakit demam pada singa, dan penyakit demam itu adalah penyakit demam yang mula-mula ada di bumi. Kemudian mereka mengadu tentang tikus. Mereka berkata, binatang perusak ini adalah membuat rusak makanan dan barang-barang kami. Maka Allah memerintahkan kepada singa untuk bersin. Lalu bersinlah singa itu, dan keluarlah darinya kucing. Maka tikus-tikus itu bersembunyi dari kucing karena takut kepadanya. Muatkanlah ke dalam bahtera itu seluruh keluargamu. Mereka terdiri atas ahli bait dan kaum kerabat Nuh alaihissalam, kecuali orang yang telah ditetapkan oleh takdir Allah dari kalangan mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dari kalangan mereka. Di antaranya ialah anak lelaki Nabi Nuh sendiri yang bernama Yam. Dia memisahkan dirinya, juga istri Nabi Nuh yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kisah perahu ini bisa menjadi pelajaran bagi para petugas dakwah. Betapa untuk mencapai sebuah kemenangan perlu perencanaan yang matang. Berapa
Kebutuhan logistik umat ketika berada dalam perahu tentu harus diperhitungkan. Nabi Nuh tidak hanya memikirkan diri dan keluarganya, tetapi bahkan ternak yang berangkat bersamanya. Tidak ikut kecuali sangat sedikit, padahal masa Nabi Nuh tinggal bersama mereka cukup lama, yaitu kurang lebih 950 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa jumlah mereka yang beriman kepada Nabi Nuh ada 80 jiwa, termasuk kaum wanitanya. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.